Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati kecil kita dan dibenarkan pula oleh pikiran dan anggota badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan secara zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, dari yang kecil hingga yang terbesarnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Itulah yang dibacakan oleh imam kita pada rakaat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti dan pasti kami akan menanyakan kepada kalian seluruhnya akan kenikmatan yang kalian rasakan. Nikmat hidup akan ditanya oleh Allah. Nikmat waktu luang akan ditanya oleh Allah. Nikmat terdengarnya iman, terdengarnya kabar akan Rasul, terdengarnya kabar akan Al-Quran, itu seluruhnya akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kita tanggapi? Apakah iman yang Allah berikan kita pupuk, kita kembangkan sehingga menjadi kelezatan dalam kehidupan kita, menjadi pegangan dalam langkah kita ketika kita mengetahui iman, apalagi iman kepada Rasul dengan mengikutinya, ataukah hal yang sebaliknya? Tentang nikmat hidup, apakah kita memanfaatkan kehidupan kita di atas ketaatan atau hal yang sebaliknya? Maka dari itu hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah, yang dibenarkan oleh hati nurani kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita, dengan kita memanfaatkan seluruh kenikmatan tersebut sebagai jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari kajian kitab kita, dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, tentang penyakit dan obatnya. Dan di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjelaskan dari keburukan min adraril ma'asi, di antara mudarat-mudarat yang akan didapatkan oleh pelaku maksiat, di antaranya akan meredupkan cahaya di dalam hatinya dari sifat kecemburuan. Maka dari itu kita tidak melihat dari seorang yang beriman akan mereka kepekaannya terhadap pelaku maksiat itu tidak ada. Berbeda dengan orang-orang melakukan kemaksiatan, walaupun mereka telah melakukan kemaksiatan, kecemburuannya akan berkurang, bahkan bisa hilang dari dirinya. Kemudian kita juga diingatkan oleh Syekh yang ke-22 bahwasanya maksiat akan melemahkan sifat malu, bahkan bisa mengangkat malu itu sendiri. Yang ke-23 bahwasanya pelaku maksiat itu akan mengurangi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-24 pelaku maksiat itu akan mengajak, menyeret dirinya untuk melupakan Allah. Dan ketika dia melupakan Allah, maka Allah pun melupakannya. Dan yang ke-25 bahwa pelaku maksiat itu akan mengeluarkan pelakunya
dari termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan dan digolongkan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Itulah yang pertemuan sebelumnya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sedikit kata penulis, kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, al-ma'asi tud'ifu siyaril qalbi ilallahi wad daril akhirah. Sesungguhnya maksiat akan melemahkan langkah seorang hamba, hati seorang hamba menuju kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ini dampak maksiat. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, niscaya akan melemahkan hatinya menuju kepada Allah dan menuju kepada akhirat. Akhirnya dia tersibukkan dengan selain Allah, dia tersibukkan dengan selain akhirat. Kata penulis, fadzambu yuhjibul wasil. Kenapa? Karena dosa akan menghalangi seseorang sampai kepada Allah, wa yaqta'u sa'ir, dan akan memutus jalan seorang hamba kepada Allah, wa yanqisut talib wal qalbu innama yasiru ilallahi biquwwati, dan akan menjadikan seorang manusia, seorang yang meminta menuju kepada Allah, terputus jalannya. Karena hati, kata penulis, sesungguhnya senantiasa menuju kepada Allah dengan kekuatan hatinya. Jadi seseorang bisa menuju kepada Allah, bisa menuju kepada negeri akhirat kalau hatinya kuat, keinginannya besar. Kata penulis, fa idza marada bidzunubi da'ufat talinu quwwah allati tasiru. Maka ketika hati itu rusak, hati itu sakit disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan, maka akan melemah kekuatannya, yang dimana kekuatan hatinya itulah bekalnya menuju kepada Allah dan menuju kepada negeri akhirat. Fa in zalat bil kulliyah in qata'a anillah. Maka ketika kekuatan hati itu terangkat sepenuhnya, maka dia akan bergeser, akan terputus dari kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Maka dari itu coba kita melihat orang-orang yang lemah hatinya, lemah imannya, lemah zikirnya, dia akan tergeserkan kepada tujuan-tujuan yang lain. Bukan lagi kepada Allah, bukan lagi kepada negeri akhirat. Bahkan terkadang ada orang-orang bukan mendekat kepada negeri akhirat, bukan mendekat kepada Allah, bahkan mereka semakin menjauh kepada Allah, semakin menjauh ke negeri akhirat. Kata beliau, inqita'an yu'di tudarikuhu wallahu musta'an. Karena seseorang yang terputus itu akan menjadikan dia menjauh dari apa yang dia akan mendekat padanya, dan semoga Allah menolong kita seluruhnya dalam hari tersebut. Dan kata beliau, fadzambu imma ayyumitul qalb aw yumarridahu. Karena dosa entah mematikan hati atau minimal memberikan penyakit padanya. Inilah nasihat yang dinasihatkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala. Inti pelajaran yang bisa kita petik di subuh kali ini, bahwasanya maksiat itu akan melemahkan hati seorang hamba. Ketika hati seorang hamba lemah, maka lemah pula kedekatannya menuju kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Dan kalau seseorang lemah hatinya kepada Allah dan negeri akhirat, maka niscaya pasti dia akan tidak sampai kepada Allah dan negeri akhirat. Karena untuk sampai kepada Allah dan negeri akhirat membutuhkan kekuatan hati, dan hati itu dikuatkan oleh iman, dikuatkan oleh amal soleh, dikuatkan dengan Al-Quran, dikuatkan dengan menjauhnya seorang hamba dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Semoga nasihat yang singkat ini bisa memberikan pengaruh kepada kita untuk kita senantiasa menguatkan hati kita, supaya kekuatan kita menuju Allah itu semakin cepat, semakin kuat, semakin terdorong dengan memperbanyak la ilaha illallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian,
tambahlah iman kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat dan bisa menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.